Sesuai judul video ini, semua berawal dari pertanyaan sampai kapan mau jadi programmer. Jadi mari kita mulai ceritanya. Walau sudah berkarir kurang lebih 5 tahun sebagai programmer, tapi secara karir sebenarnya saya biasa aja. Bukan senior programmer, apalagi project manager. Bukan kerja di startup unicorn, apalagi Silicon Valley. Alih-alih harus tetap bersyukur, tapi kadang suka ada saja perasaan iri kenapa karir saya tidak seperti teman-teman programmer lainnya yang bisa sukses. Apapun profesi seseorang, selalu ada dua sisi yang gak bisa dipisahkan. Misalnya guru, penulis, desainer, atau yang lainnya. Pasti ada penulis sukses, ada penulis yang biasa aja. Ada desainer sukses, ada desainer yang biasa aja. Walaupun biasa aja, tapi kerjaannya emang desainer. Mungkin bukan karena gak pinter atau gak rajin, tapi nggak beruntung aja. Sebelum cerita seputar programming, saya harus mundur dulu agak jauh ke belakang. Karena menurut saya ini penting. Setelah lulus sekolah, saya tidak langsung kuliah. Tidak ada privilege kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa saya, nggak ada biayanya. Karena setelah lulus saya harus mandiri atau cari makan sendiri. Saya tidak ingin terlalu emosional atau cerita panjang soal ini. Karena saya yakin ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih banyak lagi yang kurang beruntung dari saya. Saya lulusan SMA, bukan sekolah kejuruan yang mungkin bisa fokus ke skill tertentu. Jadi setelah lulus, saya kerja apapun yang bisa saya kerjakan. Mulai dari pelayan, buruh pabrik, kurir, dan masih banyak lagi. 2 tahun kemudian setelah menjalani beberapa profesi serabutan, saya mulai putus asa dengan masa depan. Akhirnya, saya memutuskan untuk kuliah. Dengan tetap bekerja pastinya. Saya tidak ada niatan mengambil jurusan komputer, tetapi juga tidak tahu mau ambil jurusan apa. Saya hanya bertanya, jurusan apa yang paling banyak diminati di kampus tersebut. Jawabannya adalah teknik informatika. Saya ingat sekali ketika ditanya oleh salah satu mantan bos saya, dia tanya saya mau kuliah ambil jurusan apa. Saya jawab dengan rasa putus asa, jawaban saya adalah jurusan apa saja, nanti saya akan serius di situ. Karena sebelumnya saya sering membuat surat lamaran dan bolak-balik cetak foto, niat saya masuk komputer awalnya ingin menjadi seseorang yang bisa kerja di percetakan, membantu orang lain membuat surat lamaran kerja, dan sesederhana itu. Semuanya berubah ketika pelajaran semester pertama adalah algoritma dasar. Sekedar informasi, waktu itu saya belum punya laptop atau komputer. Karena saya sendiri juga tidak tahu akan kuliah komputer. Saya baru punya komputer di akhir semester 2. Kemudian mulai belajar pemrograman. Saya download semua tutorial di internet, saya ikuti semua workshop walaupun saya nggak benar-benar mengerti materinya apa. Saya lakukan apapun yang menurut saya bermanfaat buat saya waktu itu. Apakah proses belajarnya baik-baik saja? Tentu saja tidak. Berkali-kali saya putus asa ketika belajar programming. Karena buat saya, untuk mengerti sedikit saja, saya butuh waktu yang lama sekali. Jadi yang selalu saya tanyakan ke diri sendiri adalah, kalau belajar saja sulit, gimana nanti kalau kerja? Karena dilema tersebut cukup sering terjadi, kadang saya coba melihat lagi ke belakang dan melihat apa saja yang sudah saya lewati untuk sampai di sini. Tidak punya skill, pengalaman kerja masih serabutan, uang jelas sudah habis buat masuk kuliah dan beli komputer. Sudah nggak ada jalan buat putar balik. Saya merasa seperti di tengah samudra, terus berusaha berenang atau ya udah tunggu tenggelam aja. 2 tahun kemudian saya baru masuk kerja. 1 tahun setelah kerja saya mencoba freelance. Sempat kerja di perusahaan lagi, kemudian jadi freelancer lagi. Jadi singkat cerita, apa yang berubah 5 tahun kemudian dari saat pertama kali belajar programming? Bagi saya sebenarnya masih sama. Tuntutan untuk seorang programmer adalah terus-menerus belajar. Karena teknologi terus berubah. Terus belajar itu kelihatannya keren, tapi pada kenyataannya juga menyakitkan. Jika harus terjadi bersamaan dengan deadline kerjaan, tidak cocok dengan timnya, ada hutang yang belum dibayar, baru saja ditolak cewek, dan masalah kehidupan lainnya. Ketika harus belajar teknologi baru terus-menerus, kadang saya bertanya kepada diri sendiri, apakah harus seperti ini hanya untuk sekedar bertahan hidup? Sampai kapan? Apa tidak bisa yang biasa-biasa aja? Jika setiap programmer di dunia melewati proses yang sama, kenapa ada programmer yang sukses dan ada programmer yang tidak sukses? Ketika mulai mengobrol dengan beberapa teman programmer dan saling bertanya sampai kapan akan terus melakukan coding, sampai umur berapa akan jadi programmer, mungkin keresahan saya juga banyak dirasakan oleh programmer lainnya.
Video yang sedang kalian tonton saat ini adalah bagian dari jawaban sampai kapan saya akan menjadi programmer. Seperti inilah cara saya menceritakan kembali perjalanan karir saya kepada diri saya sendiri. Seperti inilah cara saya memberikan arti pada apa yang sedang saya kerjakan. Dan seperti inilah cara saya berkarya. Ketika ada orang lain yang bisa dengan mudah menjawab, yang penting bos tidak komplain, yang penting gajian, yang penting programnya jalan. Saya masih belum bisa menerima pernyataan itu dengan senang hati. Karena menurut saya, kalau tujuannya cuma ingin kerja dan gajian, tidak harus jadi programmer. Masih banyak sekali karir lain di luar sana. Selama menjadi programmer bisa membuat saya lebih dari sekedar bekerja, mungkin saya akan terus senang hati melakukannya. Tidak selalu harus membuat program atas permintaan orang lain, tapi juga bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan, yaitu belajar, bekerja, dan berkarya. Ada banyak cara untuk memaknai apa yang kita lakukan, tidak harus sama dengan apa yang saya lakukan bersama Lasde. Bisa kerja meraih jabatan yang diinginkan, gaji yang cukup untuk liburan ke luar negeri, atau cukup melihat keluarga di rumah bahagia ketika selesai ngoding. Tugas kita adalah menemukan jawaban yang paling sesuai dengan yang ada di hati kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa mendukungnya dengan cara like, komen, dan share videonya. Saya Irsad dari Lasde dan sampai ketemu di video selanjutnya.